Sebuah perkumpulan sederhana. Bukan saudara, tapi terasa seperti keluarga. Tepat Tuhan 2 kali lipat. Jadi yang mungkin Bapak sebelumnya cuma makan minum obatnya cuma sekali sehari gitu kan. Membawa tubuh yang belum sepenuhnya kembali dan saling menyemangati. Pertanyaan yang bagus dan harus saya ingatkan lagi. Awal muasalnya itu adalah kita kumpul teman-teman, sebetulnya bukan teman-teman, sebetulnya sesama pasien. Kita coba jalankan, terus kita lihat, kita praktekkan lagi di rumah. Kalau kita coba sendiri rasanya kan kayaknya bosen ya. Coba ada teman, rasanya juga lebih enak ya. Kemudian ternyata 1, 2, 3, akhirnya teman-teman jadi makin banyak, makin ngeriung, dan mereka ngerasa ada kesembuhan yang signifikan di situ. Bagi Rosa, stroke bukan pengalaman yang asing. Ia pernah mengalaminya sejak usia muda, kehilangan fungsi tubuh, dan harus memulai kembali. Pengalaman itu perlahan membentuk cara ia melihat pemulihan. Bukan sekadar kembali seperti semula, tapi menemukan cara untuk tetap melanjutkan hidup. Ia dirikan sebuah komunitas yang saling menopang. Yaitu di tahun 2021 di saat COVID, dan saya waktu itu sedang bertugas di Kanada. Di situ suami saya terkena stroke. Yang saya rasakan, kok seperti ini? Orang Indonesia mungkin tidak mempunyai edukasi yang benar sebenar-benarnya tentang apa itu stroke. Kenapa terjadi stroke? Mengapa? Dan kita harus apa untuk yang namanya stroke? Di situ terus terang waktu suami saya kateterisasi, saya betul-betul menyesal luar biasa. Komunitas ini lahir dari sesama pasien, bertahan karena kebersamaan, dan bekerja lewat latihan sederhana, serta dukungan emosional. Yang dampak dari sakit itu yang terberat adalah pendampingnya. Kekecewaan, keluarga yang perekonomiannya runtuh. Bagaimana menghidupi keluarga? Bahkan dijauhi dengan saudara kandung. Tidak semuanya ada caregiver atau pendamping. Banyak teman-teman kami yang ditinggal oleh keluarganya, istrinya, karena bukan lagi sebagai mata pencaharian. Bahkan ada yang dibuang. Dan kemudian mereka itu, ya bahkan anak-anaknya sendiri juga tidak peduli. Saya lihat dengan teman-teman yang berkumpul, ya pertama kali cuma 4, 5 gitu loh. Saya memberikan edukasi dan ternyata edukasi saya itu
menurut mereka itu masuk di akal. Edukasi yang kita alami di sini sangatlah minim. Itu yang saya rasakan cukup berat. Dan dari pertemanan dengan hanya 5 menjadi 10, kemudian akhirnya ya berkembang, akhirnya kita bikin kegiatan. Mereka bertemu, saling mengenal, dan perlahan belajar kembali menggerakkan tubuhnya. Namun di luar pertemuan singkat itu, proses pemulihan berlangsung lebih panjang dan jauh lebih sunyi. Setiap gerakan sederhana kembali menjadi hal yang harus diperjuangkan. Bincang Santai menghadirkan informasi dan potret kehidupan masyarakat dengan beragam tema bersama narasumber yang diulas dengan sudut pandang berbeda untuk membuka wawasan dan inspirasi. Jendela Negeri setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, live di TVRI Nasional. Nah, kalau setiap potongan setengah ini kita potong menjadi 2 bagian yang sama besar, jadi ada 4 bagian yang sama besar. Ada kertas yang bentuknya bermacam-macam. Coba kalian lipat untuk menunjukkan 1/2. Kalian kerjakan dalam waktu 2 menit, oke? Setengah dibagi 2 sama besar, jadi bagian yang diatur itu 1/4. Setelah kejadian itu saya kayak kehilangan separuh badan saya gitu. Ya, kehilangan fungsinya. Kayak saya pengen megang botol untuk minum, susah sekarang gitu. Kayak saya pun biasanya kan kalau untuk ke kamar mandi sekarang susah gitu. Hal-hal sederhana yang dulu dilakukan tanpa berpikir, kini menjadi proses yang harus diulang, perlahan, dan tidak selalu berhasil. Oh, kaku sama lemes. Saya kayak spastik gitu, Kak. Kalau awal sakit ada kakak saya sama bapak saya. Kalau sekarang nggak ada. Bu Rosa paling nampungin saya. Tidak semua penyintas memiliki pendamping setiap saat. Di banyak situasi, pemulihan harus dijalani sendiri dengan kemampuan yang tersisa. Sebelumnya memang benar-benar kita sendiri ya, berdiri sendiri, maksudnya mandiri sendiri, dan kita sebagai pendamping ya terus terang down ya. Yang penting semangat itu yang utama ya untuk ini. Terus dia mau bergerak untuk sembuh.
Bagi sebagian keluarga, mendampingi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga menjaga semangat agar tidak berhenti di tengah jalan. Tadinya itu dia rada murung ya, terus kesininya makin naik, dan sekarang juga kalau ketemu malah senang. Jadi dia makin senang, apalagi kalau teman-temannya itu pada nyanyi, dia ikut nyanyi. Atau di lain hari. Stroke itu membuat kelemahan tubuh yang mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa dengan mandiri. Tingkat kesembuhan orang stroke itu memang berbeda-beda. Ada banyak faktor. Pertama, bagaimana mereka mengikuti terapi yang diberikan. Kepatuhan obat, pola minum obat, dan juga obatnya apakah efektif atau tidak. Kedua, dari faktor aktivitas dan pola hidup sehat. Contoh, seperti olahraga, melakukan rehabilitasi, pola makan yang menghindari kolesterol, gula tinggi, dan tinggi serat itu menjadi salah satu kunci untuk mempercepat peningkat kesembuhan. Yang ketiga, yang paling terakhir, yaitu faktor support system. Pemulihan tidak terjadi dalam waktu singkat. Setiap tubuh merespon dengan cara yang berbeda. Dan di antara proses yang panjang itu, ada upaya-upaya kecil yang terus dijalankan setiap hari. Saya tadinya jalan saya kurang lancar, sekarang udah kenceng jalan saya, tinggal tangan saja sih yang belum ada. Di tengah keterbatasan itu, sebagian penyintas mencoba mencari cara lain untuk tetap bergerak dan tidak menjalani proses ini sendirian. Your trusted source for midday news. Join us Monday to Friday from 1:30 to 2 p.m. only on TVRI World. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Pildun! Nobar 10 menit lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Pildun! Kalah kan lu? Ya kalah gitu gua. Apaan tuh? Ibu-ibu, Pildun! Bola. Nobar. Ayo. Wah, nobar tuh. Ayo. Bray, nobar, let's go. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Nobar 10 menit lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Nobar 10 menit lagi. Ayo silakan masuk. Waktunya Pildun. Yuk nonton bareng di TVRI.
Di tempat ini, proses pemulihan tidak dijalani sendiri. Setiap pertemuan menjadi ruang untuk kembali mencoba bersama. Kegiatannya adalah pertama, karena saya bekerja sama dengan teman saya yang seorang dokter, dia bilang coba kita kasih akupuntur. Kita mencoba memberikan akupuntur secara gratis. Kemudian saya mencoba memberi terapan seperti yang telah saya diajari. Ayo kita latihan bersama, kita senam bersama. Untuk tangan yang lemas dengan penyebabnya tertentu, itu butuh suatu latihan tertentu yang berbeda juga. Jadi kita harus mengkelompokkan mereka, dan ini memang sedikit PR gitu loh. Karena si A belum tentu sama dengan si B. Si B belum tentu sama dengan si C. Latihan dilakukan secara rutin dengan metode sederhana yang bisa diulang di rumah masing-masing. Setiap penyintas memiliki kondisi yang berbeda. Latihan tidak bisa disamaratakan dan harus disesuaikan secara bertahap. Kalau kita ada terapi juga, kita ada rumah singgah, kita di Batu Tulis. Fisioterapinya ada, akupunturnya juga. Alhamdulillah ngefek juga ke saya, Kak. Saya tadinya jalan saya kurang lancar, sekarang udah kenceng jalan saya. Kita membantu mulai dari turun mobil, terus membelikan tiket, membantu kursi roda menuju ke lokasi. Apa yang mereka perlukan kita bantu sebisa mungkin. Di luar latihan, ada peran-peran kecil yang memungkinkan kegiatan ini tetap berjalan. Semangat itu yang utama ya untuk ini. Terus dia mau bergerak untuk sembuh, dia mau berinteraksi untuk mendengarkan, dan feedback baliknya sekarang timbal baliknya gitu udah ada. Kalau yang tadinya tuh masih belum, karena motorik geraknya masih belum ada. Sebagian mengikuti dari jarak jauh melalui video dan komunikasi sederhana. Kalau untuk di luar kota saat ini medianya adalah kita grup dari per WhatsApp, ya. Jadi kita latihan karena ini kita selalu memakai basic. Untuk saat ini sih kebanyakan mereka untuk latihan bersama itu mengirim video. Jadi ada video contoh. Kemudian mereka mengikuti seperti video yang diberikan. Kemudian untuk live, kayak tadi itu ada live yang kemudian mereka akan mencoba mengikuti. Kan tangannya satu juga. Putar. Kiri. Komunitas ini adalah sebagai kepanjangan tangan dari rumah sakit, di mana komunitas ini dapat memberikan edukasi, kemudian support, dukungan dalam pengobatan maupun pasca perawatan dalam bentuk rehabilitasi medis. 80% pemulihan itu ada di rumah. Pemulihan tidak berhenti di rumah sakit.
sebagian besar berlangsung dalam keseharian. Kegiatannya ini sebetulnya yang paling menjadi kendala adalah yang paling karena makin hari makin besar, membernya juga semakin banyak. Yang paling mendasari adalah pendanaan. Terus kedua adalah mood daripada para si pasien sendiri. Kadang-kadang moodnya ada yang senang, ada yang nggak senang. Di balik aktivitas yang berjalan, ada keterbatasan yang terus dihadapi. Namun untuk sebagian penyintas, ruang seperti ini menjadi bagian dari proses yang tetap ingin dijalani. Dan ketika kegiatan selesai, masing-masing kembali ke kehidupan yang menunggu. Kegagalan pernah menjatuhkan langkah, membuat satu mimpi perlahan punah. Namun Yus tak pantang menyerah. Dengan tekad penuh, ia kembali membentuk tim terbaik. Bagaimana kisah perjuangan Yus menjadi pemenang? Pertama kamu lihat sosokmu. Yang gawang kamu langsung diam begitu aja, bukan? Awas, kamu lihatin jangan ke bawah. Kalau ke bawah Awas Sliding Tackle, Sabtu dan Minggu, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau setiap potongan setengah ini kita potong menjadi 2 bagian yang sama besar, jadi ada 4 bagian yang sama besar. Ada kertas yang bentuknya bermacam-macam. Coba kalian lipat untuk menunjukkan 1/2. Kalian kerjakan dalam waktu 2 menit, oke? Setengah dibagi 2 sama besar, jadi bagian yang diatur itu 1/4. Program pemerintah hadir memperkuat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan. Ngulik Negeri menghadirkan informasi objektif mengenai implementasi program pemerintah di berbagai daerah dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Ngulik Negeri setiap Selasa sampai Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tadi malam kamu dengar suara menangis kasing. Kamu mesti masuk ke sana. Beta mau tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi Latu, itu wilayah saksi. Katong sih bisa ke sana. Iya, ose gila ke? Kalau keong tahu, kota bisa dapat denda. Kasing kota dapat kutuk bagato seumur hidup. Kamu 3 nih sulanggar saksi. Apa kewa? Cita-cita dan semangat untuk sehat. Semangat. Dan setelah semua kegiatan selesai, pemulihan tetap berlanjut. Di luar ruang ini, meski penuh keterbatasan.
komunitas ini keterbatasannya adalah satu, mungkin kita belum punya tempat ya sebagai base untuk tempat kita berkumpul. Satu itu, terus mungkin keterbatasan dana, donatur. Yang kita rasakan kalau kasihan juga ya pasien yang agak pelosok. Banyak sekali yang mengeluh. Penyemangat, kemudian ya keseringan kita untuk selalu ada di sampingnya, biar dia ceria, biar dia semangat untuk mengerjakan gerakan-gerakannya. Bikin saya mau sembuh sih, biar saya bisa sekolah lagi, biar bisa bantu orang tua lagi gitu. Saya udah beberapa kali saya juga ingin mundur. Kalau mau jujur, saya bilang, udah ya, cukup ya, sampai di sini ya, selesai. Saya sakit, saya capek, tapi mereka itu pikirannya sudah gimana dan melihat saya, oh kalau sudah mereka nggak ada yang nolong lagi. Nanti bagaimana mereka, itu yang kadang-kadang menjadi beban buat saya besar sekali. Sampai kalau saya mau jujur, kondisi saat ini, saya dengan terpaksa saya sedang menjual aset orang tua saya yang dipakai sebagai rumah singgah kasih. Kita berjumpa lagi. Kapan kita bertemu lagi.